Selamat datang di channel Winning Eleven Juventus. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 10 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk berhak mendapatkan jaket eksklusif Juventus. Nganggur di Barcelona, Juventus siap tadah Samuel Umtiti. Kebersamaan Samuel Umtiti dan Barcelona nampaknya akan berakhir di Januari. Sang bek diberitakan akan pindah ke Italia untuk bergabung dengan Juventus. Bek timnas Prancis itu sebenarnya pemain kunci di skuad El Blaugrana. Ia menjadi tandem yang tangguh bersama Gerard Pique di jantung pertahanan Las Azulgrana. Namun 2 musim terakhir Umtiti lebih banyak absen di skuad Barcelona. Ia mengalami cedera kambuhan sehingga ia harus menepi. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Umtiti kini memiliki peminat baru. Juventus tertarik untuk mendapatkan sang bek. Menurut laporan tersebut, Juventus sudah lama mendambakan sosok Umtiti. Ex-bek liang itu memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ia dinilai bisa bersinar jika pindah ke Juventus. Pihak Juventus menilai gaya bermain sang bek akan berpengaruh besar bagi skuad mereka, sehingga mereka tertarik untuk mencomotnya. Lebih lanjut, laporan itu mengklaim bahwa Juventus membidik Umtiti sebagai suksesor Giorgio Chiellini. Bek veteran itu memang usianya sudah tidak muda lagi. Ia diyakini tidak lama lagi akan pensiun dari Juventus. Jadi mereka butuh sang bek berpengalaman dan berskill tinggi untuk menggantikannya, dan Umtiti dinilai masuk kriteria tersebut. Kontrak Umtiti di Barcelona akan berakhir di tahun 2023. Ia bisa ditebus di kisaran angka 15 juta euro saja. Juventus ditimpa nasib malang lagi. Miri Demiral alami cedera. Salah satu pemain bertahan Juventus, Miri Demiral, kembali ditimpa nasib malang. Pemain asal Turki tersebut dikabarkan sedang mengalami cedera dan diprediksi harus absen sampai tahun 2020 berakhir. Pemain yang berusia 22 tahun tersebut sudah menarik perhatian banyak klub sejak direkrut Sassuolo pada musim dingin 2019 yang lalu. Beberapa bulan berselang, Bianconeri merekrutnya dengan harga yang cukup terjangkau, hanya 18 juta euro. Demiral memiliki gaya bermain yang lugas, sehingga publik meyakini kalau dirinya adalah titisan dari Giorgio Chiellini. Sayangnya, ia tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya di jantung pertahanan. Bukan disebabkan oleh pelatih yang tidak mempercayainya ataupun kemampuannya yang di bawah standar. Demiral harus melewatkan banyak pertandingan di musim lalu lantaran sempat mengalami cedera ACL. Setelah dinyatakan sembuh, kondisi Demiral semakin apik. Namanya pun kerap tercantum dalam starting 11 Juventus pada musim ini, terutama saat dua bek veteran, Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini, harus menepi karena cedera. Bonucci sudah pulih dan telah bermain kala Juventus bertemu Dynamo Kiev di ajang Liga Champions pada hari Kamis 3 Desember 2020 kemarin. Dan sialnya, kini giliran Demiral yang harus memasuki ruang perawatan. Demiral hanya mampu bermain selama 69 menit pada laga tersebut sebelum digantikan oleh Radu Dragusin. Setelahnya, Juventus merilis pernyataan bahwa Demiral mengalami cedera. Pemain berusia 22 tahun tersebut dipastikan tidak bisa tampil saat Juventus menjalani laga Derby della Mole melawan rival sekota, Torino, di ajang Serie A. Demiral juga tidak bisa ikut serta saat Juventus melawan ke markas Barcelona untuk menjalani laga pemungkas fase grup Liga Champions pada hari Rabu 9 Desember 2020. Dan kemungkinan besar ia masih akan absen saat bertemu dengan Genoa beberapa hari setelahnya. Juventus sudah di jalan yang benar untuk raih banyak gelar juara. Leonardo Bonucci menegaskan Juventus berada di jalur yang tepat mengingat mereka tidak memiliki latihan pramusim.
yang dibutuhkan setelah pergantian pelatih. Bianconeri sudah lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah mengalahkan Dynamo Kiev 3-0. Mereka secara teori masih bisa memenangkan grup, tetapi harus membalikan kekalahan kandang 2-0 dari Barcelona. Tidak akan mudah untuk mencetak 3 gol melawan Barcelona untuk mengambil posisi teratas. Tetapi kami akan mencoba yang terbaik, kata Bonucci kepada Sky Sport Italia. Kami tahu ada proses dan perjalanan yang harus kami lalui. Targetnya adalah lolos ke babak 16 besar dan berada di urutan teratas bersama Barcelona hingga akhir. Jadi kami telah mencapainya. Sekarang kami akan mencoba menyelesaikan pekerjaan. Lanjutnya, saya pikir kami berada di jalur yang tepat mengingat kami tidak memiliki istirahat yang nyata atau jenis latihan rutin pramusim yang Anda butuhkan ketika ada banyak perubahan, baik di bangku cadangan maupun di tim utama. Tambahnya, kami tidak boleh kehilangan poin melawan dengan segala hormat klub seperti Benevento dan Crotone, tapi kami tahu ini sebuah perjalanan dan kami harus melalui berbagai langkah, ujarnya. Saya melihat dari semua orang keinginan untuk berkembang dan berkembang. Jika kita melihat semua klub besar di seluruh Eropa saat ini, mereka semua sedang kesulitan, pungkasnya. Juventus vs Torino, duel kota Turin sebelum lawan Barcelona. Juara bertahan dan peringkat 4 Juventus akan menjamu rival sekota dan peringkat 18 Torino pada pekan ke-10 Serie A 2020-2021. Pada Minggu 6 Desember 2020, 3 poin jadi target mutlak Juventus dalam Derby della Mole di Allianz Stadium ini. Dalam laga terakhirnya, Juventus menjamu Dynamo Kiev di Liga Champions. Juventus menang 3-0 tanpa balas. Sementara itu, Torino hanya bisa meraih hasil imbang 2-2 menjamu Sampdoria dalam laga terakhirnya di Serie A. Juventus berada dalam form yang jauh lebih baik dibandingkan sang rival sekota. Pasukan Andrea Pirlo tidak terkalahkan dalam 7 laga terakhirnya di semua kompetisi. Sedangkan anak-anak asuh Marco Giampaolo baru meraih 1 kemenangan di Serie A pada musim ini. Dalam laga kandangnya melawan Torino di Serie A pada musim lalu, Juventus menang 4-1 lewat gol-gol Paulo Dybala, Juan Cuadrado dan Cristiano Ronaldo, serta bunuh diri dari Kofi Gigi. 1 gol Torino dicetak oleh Andrea Belotti dari titik penalti. Di derby Turin kali ini pun Bianconeri diyakini bakal tetap lebih superior atas Il Toro. Dan berikut statistik Juventus. Juventus di Serie A pada musim ini telah bermain sebanyak 9 kali, dengan 4 kali menang dan 5 kali seri, dan telah mencetak gol sebanyak 18 kali dan kebobolan 7 kali. Gol terbanyak untuk Juventus di Serie A pada musim ini dipegang oleh Cristiano Ronaldo, dengan 8 gol dan assist terbanyak dicetak oleh Alvaro Morata dan Federico Chiesa dengan masing-masing 3 assist. Dan selanjutnya inilah statistik Torino. Torino di Serie A pada musim ini telah bermain sebanyak 9 kali, dengan kalah 5 kali, seri 3 kali, dan 1 kali menang, dengan mencetak gol 16 kali dan kebobolan 22 kali. Gol terbanyak untuk Torino di Serie A pada musim ini dicetak oleh Andrea Belotti, dengan 7 gol dan assist terbanyak dicetak oleh Simon Verdi, Mergim Vejvoda dengan masing-masing 2 assist. Juventus harus kalahkan Torino dengan segala cara. Seri akhir pekan ini akan menghadirkan Derby della Mole. Pada kesempatan pertama musim ini, Juventus yang akan menjamu Torino terlebih dahulu. Kedua tim jelas dalam keadaan yang berbeda. Juve baru saja menang di Liga Champions, sementara Torino ditahan imbang Sampdoria pada laga terakhir Serie A. Bintang Juve Adrian Rabiot paham betul kondisi Il Toro sedang tidak menentukan. Faktor ini pula yang harus dimanfaatkan timnya untuk menang di Stadion Allianz. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka berada dalam momen yang sulit dan menang berarti mereka akan memulai semuanya lagi. Bagi kami penting untuk menang lagi setelah penampilannya bagus di Liga Champions.
kata Rabiot kepada Sky Sport Italia pada Jumat 4 Desember 2020. Selayaknya duel tim satu kota, kehadiran fan di stadion bisa jadi salah satu faktor penentu. Tapi kali ini di Stadion Allianz akan kosong tanpa penonton karena pandemi COVID-19. Kendati begitu, hal tersebut diyakini oleh Adrian Rabiot tidak akan mengurangi tensi tinggi di lapangan. Maka dari itu ia menginginkan Juventus untuk menang dengan cara apapun.